Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama Ibu Hana di Sentra Sosial Budaya. Hari ini tema kita masih berkaitan dengan udara dengan topik dampak pencemaran udara. Oke, pembahasan yang pertama yaitu kita akan membahas fungsi udara. Fungsi udara kemarin udah kita bahas di materi yang lalu sedikit ya teman-teman, yaitu yang pertama untuk bernafas, kemudian udara bisa menentukan klasifikasi iklim, cuaca maupun musim pada suatu tempat. Yang ketiga, udara juga bisa digunakan untuk melakukan komunikasi seperti menghantarkan gelombang suara. Kemudian yang keempat, yaitu udara dapat menghantarkan spora atau benih-benih tumbuhan. Dan yang kelima, karbon dioksida yang terkandung dalam udara itu bermanfaat untuk tumbuhan sebagai fotosintesis. Dan yang terakhir, udara berfungsi melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa. Di poin 2 tadi, udara bisa menentukan klasifikasi iklim, cuaca, ataupun musim pada suatu tempat. Kita akan membahas tentang iklim ya yang ada di dunia. Nah, iklim di dunia itu ada 4 ya teman-teman. Ada iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, dan iklim dingin. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Sebelum itu, teman-teman ada yang masih ingat pengertian iklim? Oke, jadi iklim adalah kondisi umum cuaca di suatu daerah dalam jangka waktu yang panjang ya teman-teman. Nah, jadi tadi iklim dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama iklim tropis. Nah, iklim tropis biasa ditemukan di daerah sekitar garis ekuator atau garis khatulistiwa bumi ya teman-teman, di antara garis 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Nah, negara yang beriklim tropis itu contohnya antara lain Indonesia, terus Malaysia, dan Asia Tenggara, dan beberapa negara-negara lainnya ya teman-teman. Nah, iklim tropis ini dibagi menjadi iklim hutan hujan tropis dan iklim sabana tropis. Kemudian yang kedua yaitu iklim subtropis. Nah, iklim subtropis itu berada di antara garis 23,5 derajat sampai 40 derajat lintang utara dan lintang selatan. Nah, negara-negara yang beriklim tropis itu contohnya yaitu Irak, Nepal, Tiongkok, Jepang, dan lain sebagainya ya teman-teman, dan beberapa negara lainnya. Selanjutnya iklim sedang. Nah, iklim sedang ini berada di antara garis 40 derajat sampai 60 derajat lintang utara dan lintang selatan. Nah, negara-negara yang termasuk ke dalam yang beriklim sedang itu antara lain ada Mongolia, Inggris, Irlandia, Prancis, Jerman, dan beberapa negara lainnya ya teman-teman. Nah, iklim sedang ini dibagi menjadi 4 iklim. Ada iklim laut pantai barat, ada iklim stepa sejuk, dan iklim gurun sejuk. Kemudian juga ada iklim benua lembab ya. Nah, iklim laut pantai barat itu kondisinya lembab dan mendung pada musim dingin serta kering dan cerah pada musim panas. Untuk iklim stepa sejuk dan iklim gurun sejuk itu kondisinya panas dan kering di musim panas dan berangin di musim dingin ya teman-teman. Nah, kemudian yang keempat itu iklim benua lembab, itu kondisinya basah saat musim panas. Nah, yang keempat kita akan membahas tentang iklim dingin. Nah, iklim dingin itu biasanya ditemukan di daerah yang berada di atas garis 60 derajat lintang utara dan lintang selatan.
Negara-negara yang beriklim dingin itu contohnya yaitu Denmark, Swedia, North Finlandia, Rusia, Kanada, dan lain-lain. Nah, suhu pada musim dingin itu sangat dingin ya, sedangkan suhu di musim panas itu sejuk. Nah, di iklim dingin itu saat musim panas itu gak panas ya teman-teman, jadi cuma sejuk saja, gak panas. Nah, iklim dingin ini juga dibagi menjadi 3 iklim, yaitu iklim taiga dengan kondisi yang dingin di musim dingin, terus ada iklim tundra dengan kondisi dingin sehingga hanya rumput dan lumut yang dapat tumbuh. Nah, dan yang ketiga ada juga iklim kutub dengan banyak es yang sangat tebal ya teman-teman. Nah, itu tadi iklim yang ada di dunia ya teman-teman. Nah, dari 4 iklim tersebut hanya iklim tropis yang memiliki 2 musim ya teman-teman, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Nah, sedangkan untuk di iklim yang lainnya itu memiliki 4 musim ya teman-teman, yaitu musim dingin, musim gugur, musim panas, dan juga musim semi. Oke, kita lanjut lagi tadi di poin yang ke-6, yang terakhir ya teman-teman, itu udara berfungsi melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa. Nah, benda-benda luar angkasa juga ada macam-macam ya teman-teman. Yang pertama yaitu ada planet. Nah, teman-teman pasti tahu planet. Nah, planet itu di tata surya kita ada 8 ya. Ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kemudian juga ada satelit alami. Satelit alami itu benda-benda luar angkasa, bukan buatan manusia, yang mengorbit sebuah planet atau benda lain yang berukuran lebih besar daripada dirinya. Contohnya kayak bulan itu satelit alaminya bumi ya teman-teman. Nah, selain satelit alami juga ada satelit buatan. Nah, satelit buatan adalah benda buatan manusia yang beredar mengelilingi benda lain. Contohnya yaitu seperti satelit Palapa yang mengelilingi bumi. Nah, kemudian ada yang ketiga bintang. Nah, bintang itu merupakan benda langit yang memancarkan cahaya. Bintang yang terdekat dengan bumi yaitu matahari ya teman-teman, dengan jarak 149.680.000 km. Wah, jauh sekali ya teman-teman. Padahal matahari adalah bintang yang terdekat dengan bumi ya, tapi jaraknya Masya Allah jauh sekali. Nah, kemudian ada galaksi. Nah, galaksi adalah sebuah sistem masif yang terikat gaya gravitasi yang terdiri atas bintang, gas, dan debu medium antar bintang dan materi gelap. Ya, ini contoh gambar galaksinya ya teman-teman. Kemudian ada asteroid. Asteroid itu juga disebut dengan planet minor atau planetoid. Nah, ini adalah benda berukuran lebih kecil daripada planet tetapi lebih besar daripada meteorit. Nah, seperti ini gambarnya ya teman-teman. Kemudian meteorit adalah benda-benda kecil di tata surya yang ukurannya lebih kecil daripada asteroid tapi lebih besar dari sebuah molekul. Kemudian yang selanjutnya ada komet. Nah, komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan garis edar berbentuk lonjong atau parabolis dan hiperbolis. Nah, terus selanjutnya ada debu antariksa. Jadi nggak hanya di bumi aja ya ada debu, di luar angkasa juga ada debu. Nah, debu antariksa adalah debu kosmik atau debu-debu atau pasir yang ada di antariksa, yaitu di luar angkasa ya, debu-debu yang ada di luar angkasa. Dan yang terakhir ada lubang hitam. Nah, lubang hitam atau black hole adalah lubang yang berada di luar angkasa yang menghisap benda-benda langit di sekitarnya.
Nah, itu tadi benda-benda luar angkasa ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas dampak pencemaran udara. Pencemaran udara itu apa sih, gitu ya kan? Nah, pencemaran udara itu adalah kerusakan terhadap kualitas udara. Nah, sumber pencemaran ini ada dua ya teman-teman, yaitu yang pertama sumber pencemaran udara alamiah, dan yang kedua sumber pencemaran udara yang berasal dari manusia. Untuk sumber pencemaran udara alamiah itu misalnya akibat letusan gunung berapi atau juga bisa berupa kebakaran hutan. Nah, kalau untuk sumber pencemaran udara yang berasal dari manusia, itu yang pertama misalnya ada asap transportasi, asap rokok, pabrik, dan lain sebagainya ya teman-teman. Nah, dampak pencemaran udara ini apa sih? Nah, dampak pencemaran udara itu dapat menyerang berbagai sektor ya dalam kehidupan manusia dan makhluk yang ada di bumi. Nah, dampak yang pertama yaitu dampaknya bagi kesehatan. Nah, bagi kesehatan, pencemaran ini bisa menyebabkan penyakit saluran pernafasan ya, contohnya penyakit paru-paru atau bronkitis. Nah, serta penyakit pernapasan lainnya. Nah, kemudian dampaknya terhadap apa lagi? Nah, dampak yang selanjutnya itu terhadap ekonomi ya. Nah, di Indonesia sendiri itu hasil kajian Bank Dunia menemukan bahwa dampak ekonomi akibat pencemaran udara di Indonesia itu mencapai sampai 4,3 triliun pada tahun 2015. Wah, dampaknya besar sekali ya teman-teman ya. Nah, kemudian dampak sosial. Dampak sosialnya yaitu akibat pencemaran udara, orang-orang tidak dapat menikmati udara yang sehat. Karena apa? Udaranya tadi udah kotor ya teman-teman, karena adanya asap kendaraan, asap rokok, asap pabrik, dan sebagainya. Nah, jadi setiap hari itu kita kan melihat dan menghirup asap. Nah, jadi kita nggak bisa menikmati udara yang sehat, yang benar-benar berkualitas. Nah, akibatnya apa? Akibatnya aktivitas sosial kita menjadi terhambat. Kemudian dampaknya juga ada terhadap pendidikan ya teman-teman. Nah, dari segi pendidikan, dampak pencemaran udara dapat mempengaruhi tingkat belajar para siswa. Nah, mereka jadi terhambat dalam berpikir, terus terhambat pula dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Selanjutnya yaitu dampak terhadap pertanian. Nah, pencemaran udara itu juga berpengaruh pada sektor pertanian ya. Nah, kurangnya lahan hijau tempat pohon melakukan fotosintesis, terus juga tanamannya juga menjadi rawan akan penyakit, akan terserangnya penyakit. Nah, itu menyebabkan sirkulasi udara yang sehat itu menjadi berkurang ya. Nah, itu tadi ya beberapa pencemaran udara di berbagai sektor bidang kehidupan ya dan makhluk hidup. Ibu cukupkan materi untuk hari ini. Mudah-mudahan teman-teman di rumah bisa memahami materi yang Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan membaca Alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.